Kebayang nggak mimpi buruk nggak bisa bangun terus aja begitu, bukan tersiksa. Nah ini tiap waktu yang ditampakkan neraka terus, kecuali satu keadaan. Ya, kapan satu keadaan itu? Khusus di hari Senin. Ya, saat dia membebaskan budaknya Thuwaibah itu yang kemudian memberikan asinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tepat di hari itu dia mendapatkan minuman, diberikan minuman ya sebagai kompensasi dari perbuatannya saat itu yang membebaskan Thuwaibah karena senangnya dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat ini, satu, dokumentasi sumbernya valid, Sahih Al-Bukhari. Ini satu bagian, gitu kan. Yang kedua, pembuktian sejarahnya ada, teman-teman, bisa dilacak dari nama-namanya semua valid, gitu kan. Yang ketiga, apa yang disampaikan kepada kita kaitan dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga menjadi menarik, bahwa Anda bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang pernah berbuat buruk kepada Nabi dengan tingkat keburukan yang sangat jelek sekali sehingga diabadikan keburukan itu dalam Al-Quran. Tapi di sini berikan gambaran, ya. Dengan satu kebahagiaannya dia di awal kelahiran Nabi, dengan dia berbahagia itu mengekspresikannya dengan berbuat baik, ya, membebaskan budaknya Thuwaibah. Lalu budaknya ini memberikan kebaikan kepada Nabi SAW dengan memberikan asinya. Itu dari pemberian asi kepada Nabi akibat kebaikan yang pernah dilakukan oleh Abu Lahab ini dibalik diberikan. Kemudian gambaran kebaikannya dengan diberikan minum saat dia dalam kesulitan di dalam kuburnya. Abdul Uzza ini punya budak, punya hamba sahaya, namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Mohon maaf Pak Kapolda, di kampusnya mau begini mengajar. Nama budaknya tadi Thuwaibah. Kata Abdul Uzza, Thuwaibah, kau jaga adik iparku, dia sedang hamil tua. Nama adik iparnya Aminah. Nanti kalau anaknya lahir, kau datang ke rumah, kau beritahu anaknya sudah lahir. Maka pada hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah anak yang ditunggu. Datanglah Thuwaibah. Hai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Karena kalau perempuan kubur hidup-hidup. Laki-laki Tuan Abu Lahab. Abu Lahab senang bukan main karena mendapat keponakan laki-laki. Adikku sudah meninggal, Abdullah, tapi rupanya diganti Allah dengan keponakan. Aku senang. Maka sejak hari ini Thuwaibah, engkau aku bebaskan, tak lagi jadi budak, free, gratis. Kau tak lagi jadi manusia hamba sahaya, engkau jadi orang yang merdeka. Kalau onta paling murah harga 50 juta, budak 2 kali lipat, maka Abu Lahab bersedekah pada hari kelahiran Nabi 100 juta. Maka bermimpilah saudara laki-laki Abu Lahab, namanya Abbas. Itulah anak dia, periwayat hadis namanya Abdullah bin Abbas. Abbas bermimpi, waktu malam itu nampaknya Abu Lahab dalam neraka. Hai Abu Lahab, ya, kau masuk neraka. Betul, ayatnya sudah pasti. Tabbat syada Abi Lahabin wa tabb. Tak ada ikhtilaf antar ulama, Abu Lahab masuk neraka. Hai Abu Lahab, ya, engkau masuk neraka. Betul. Gimana neraka itu? Panas lah. Mana ada neraka tak panas? Khuffifa alayya fi kulli isnain li'itaqi Thuwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Thuwaibah. Ini Ustaz Abdul Somad ini menyebutkan ini, jangan-jangan hadisnya hadis palsu. Buka kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya bertemu langsung tahun 2000 waktu haji dari Mesir. Dalam kitab itu dia katakan hadis ini hadisnya sahih tentang Abu Lahab diringankan azabnya. Dan uniknya lagi Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab di neraka setiap hari Senin itu diberi minum. Sampai ada satu potongan kajian yang anak tonton Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini, sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, ngomong itu. La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikul qudus, subhanallah, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Anak kadang berpikir, apakah si sang ustadz, sang dai ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau ini kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan, ya kan? Kalau anak perempuan kubur, gitu kan ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an. Yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ya, ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu Ustaz, bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian jadikan hujjah bagi kita berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab.
gelap. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain gitu. Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Naam. Ya, itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Naam. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Naam. Ya kan? Ayo. Dan ini juga kalau nggak salah Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayat. Begitu Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ayo, Mas. Ya, cuma ya itu selama itu ada dalil pasti diambil ya. Maksudnya selama itu ada kemungkinan. Iya.